Halo, selamat malam Kak Ellen dan Kak Sean. Apa kabarnya? Baik, Baik, Kak. Oke, mungkin bisa diceritakan awal mula Kak Ellen dan Kak Sean mengikuti dunia Olimpiade hingga sukses mendapatkan medali emas di KSN Kebumian tahun 2020. Saya mulai dari saya dulu ya, Kak. Boleh silakan. Ya, jadi awalnya saya milih Kebumen ini karena saya awalnya tuh tertarik berkecimpung di dunia OSN itu sebenarnya sejak SMP. Nah, waktu SMP itu saya ikut, tapi bidangnya bidang IPA, IPA SMP. Nah, tapi berhubung waktu SMP itu saya cuma sampai di OSK, nggak bisa melaju ke OSP karena waktu itu saya peringkat 4 di Surabaya, padahal yang diambil cuma 3 besar. Nah, karena saya udah belajar keras itu waktu SMP, kan saya nggak mau belajar, apa yang saya pelajari itu sia-sia. Akhirnya setelah saya OSK dan saya gagal tuh, saya sering-sering ikut lomba lokal, kayak lomba IPA, kayak fisika atau biologi gitu yang diadain sama SMA-SMA atau sama univ-univ. Nah, terus waktu SMA, karena saya udah tertarik buat ikut lomba-lomba gitu, jadi waktu SMA saya kembali ikut ke OSN, tapi saya mencoba untuk memilih bidang yang berbeda. Saya kan ingin nyoba-nyoba bidang yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Jadi waktu itu saya lihat-lihat soalnya bidang-bidang di SMA, terus saya tuh tertarik sama bidang kebumian. Nah, soalnya saya tuh merasa kayak bidang ini itu antara hafalan sama hitungannya itu setara gitu. Kan waktu SMP saya belajar hafalan di biologi, terus hitungan di fisika. Jadi saya pingin bidang yang antara hafalan dan hitungan tuh ada dua-duanya. Jadi saya milih ini dan saya belajar keras buat ikut OSK, terus akhirnya lolos ke OSP, dan waktu tahun pertama saya sampai ke OSN di Manado dan dapat medali perak. Lalu tahun kedua, puji Tuhan juga kembali ikut KSN 2020 dan dapat medali emas pertama. Itu. Jadi motivasi Ellen tuh memang nggak ingin materi yang dipelajari ketika SMP terbuang sia-sia gitu berarti mengikuti Olimpiade. Iya, salah satunya, dan juga karena saya juga ingin supaya, kan masa SMA itu kan kata orang-orang masa paling indah gitu ya. Jadi saya ingin memanfaatkan masa-masa SMA itu buat berprestasi sebaik mungkin. Jadi kan nggak mau kayak lewat gitu saja jadi flat-flat aja gitu. Yang enggak, terus juga kan banyak benefitnya juga, dapat beasiswa dan mempermudah masuk perguruan tinggi dan lain-lain. Gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Ellen. Kalau Sean gimana? Motivasi awal, cerita awal bisa bergabung di dunia Olimpiade Kebumian itu gimana? kalau saya sebenarnya awalnya itu cuma ditawarin sama temen. Terus setelah itu sekolah ada promosi kegiatan eh, untuk Olimpiade ini. Nah, awalnya saya tertarik karena rewardnya. Saya pengen Rewardnya apa emang? ya yang saya dengar itu bisa jalan-jalan, lalu ada uangnya dan juga beasiswanya. Oke. Awalnya saya tertarik seperti itu, tapi lama-kelamaan setelah belajar saya merasa lebih seru dan memang tertarik, makanya saya lanjutkan dan bisa sampai seperti ini. Di tahun pertama pun saya berhenti sampai di OSP karena um, saat itu kalau nggak salah kuota sekolah. Nah, yang tahun kedua ini baru bisa sampai ke KSN. Oke, ketika terhenti pertama kali di OSP waktu tahun pertama itu perasaannya gimana dan pasti kecewa ya tapi ya pasti kecewa dan gimana caranya mengumpulkan semangat untuk ikut di tahun kedua? Ya, yang pasti kecewa dan kalau saya sih udah yang pertama udah terlanjur belajar setahun, masa nggak dapat apa-apa, jadi saya lanjutkan. Yang kedua adalah perasaan nggak terima. Nggak sih, bukan perasaan pengen jalan-jalan berarti. Ya itu juga. Tapi endingnya jalan-jalan nggak endingnya? Nah, sayang sekali.
KSN yang di 2020 ini harus online karena ada wabah ini. Jadi nggak Oke, jadi jalan-jalan. Tapi secara umum puaskah dengan prestasi kamu di OSN walaupun nggak jalan-jalan? Puas, Kak. Oke, baik. Oke, nah ini mungkin pertanyaan menarik. Jika kakak bisa mengulang waktu SMA, waktu SMA punya mesin waktu, apakah akan tetap mengambil kebumian sebagai bidang kompetisi yang akan ditekuni? Mungkin Sean dulu, mungkin gantian. Kalau saya sih, iya. Karena saya rasa, saya kan juga baru mengenal Olimpiade itu saat SMA. Dan saya sendiri melihatnya kalau bidang kebumian ini yang paling memungkinkan untuk start dari awal. Oke, kalau Ellen gimana? Kalau saya sih juga milih bidang kebumian tetap. Soalnya karena saya merasa kebumian itu bidang yang fun, jadi belajarnya menyenangkan. Kita waktu belajarnya bisa sambil lihat langsung fenomena-fenomena di sekitar kita. Kayak misalnya mau lihat langit, kita bisa lihat kayak fenomena apa yang ada di atmosfer, kayak ada awan apa itu, kayak gitu-gitu. Oke, baik. Kemudian, nah ini pertanyaan menarik nih. Kak Ellen dan Kak Sen ini satu sekolah ya? Berarti artinya sejak awal sudah menekuni dunia Olimpiade bersama, terutama ketika awal SMA. Kak Sen ini menganggap Kak Ellen sebagai saingan atau gimana? Dan begitu juga dengan Kak Ellen terhadap Kak Sen. Itu menganggapnya sebagai saingan, sebagai teman, atau mungkin lebih dari teman? Silahkan dijawab siapa duluan. Kalau saya sih, saya nganggap Ellen ya sebagai teman belajar, tapi juga sebagai saingan. Ya untuk mempersiapkan menghadapi OSK, OSP, OSN, ya tentunya sering belajar bersama karena kan memang satu sekolah, dan juga saya juga sering tanya-tanya kalau memang saya tidak mengerti. Tapi ya saat pelaksanaan lombanya itu sendiri tentunya semua orang jadi saingan. Jadi harus tetap fair. Oke, kalau Ellen gimana kok Ellen? Kalau saya sih selama ini kayak nggak pernah mikir-mikir kayak gimana-gimana gitu, kayak kira-kira ini saya nih sainganku atau bukan atau apalah, atau kayak kayak rival atau enggak ya. Aku sih jalani aja. Kalau misalnya kita belajar bersama ya udah belajar aja. Terus nanti lama-lama ya juga ya saling mengenal sendiri. Lama-lama juga bisa sampai OSN bareng gitu. Jadi saya merasa biasa saja. Baik. Nah, berarti menurut kalian keberadaan teman kalian ini, jadi artinya Sean ke Ellen dan Ellen ke Sean itu semakin membantu kalian atau semakin memperlambat atau mengejek kalian di dunia Olimpiade? Dari interview kayaknya membantu ya, bener? Kalau saya sih membantu. Ya selain bisa jadi teman belajar, saling tanya, juga bisa jadi pacuan juga. Oke. Kok lebih dari teman enggak ya tapi ya? Enggak. Oke, baik. Saya juga ingin tanya nih kepada Kak Ellen dan Kak Sean yang menganggap masing-masing dari kalian itu justru sebagai hal positif ya untuk diri kalian. Nah, apa pendapat dan saran kakak kepada peserta atau siswa yang jiwa kompetitifnya sangat tinggi sehingga menganggap semua peserta yang bahkan awalnya itu temannya itu jadi lawan, bahkan mungkin sebutan jeleknya itu musuh ya. Kalau dari Kak Ellen dan Kak Sean sendiri gimana? Ini saya duluan ya. Oke, silahkan. Kalau menurut saya sih, seseorang bersifat kompetitif itu sebenarnya nggak apa-apa, asal dalam batas yang wajar. Kalau misalnya kamu dalam batas yang wajar, itu bakal sangat membantu dalam proses belajar, karena dapat memacu untuk kita bersemangat dalam belajar. Tetapi kalau dalam porsi yang berlebihan, sifat itu bisa jadi bumerang buat diri sendiri, karena akan merugikan kita sendiri pada akhirnya. Misalnya kalau kita bersikap terlalu kompetitif terhadap teman, pasti teman kita kan juga merasa
nggak suka gitu kan, nggak enak rasanya deket-deket sama kita kan, ya udah nggak mau temenan lagi, dan juga pasti eh, nggak mau belajar bersama, nggak mau belajar bareng. Nah, jadi selain itu juga waktu di internasionalnya kebumian di IESO itu pasti nanti ada tes kelompok yang biasa disebut dengan International Team Field Investigation. Nah, itu kita kan perlu kerjasama antar anggota kelompok dan perlu komunikasi yang baik. Kalau kita terlalu bersifat kompetitif, terlalu kayak mementingkan kepentingan diri sendiri, kan ya nggak bakal jalan kelompok kita gitu. Oke, kalau dari Kak Sian sendiri gimana? Ya, setuju sih. Kompetitif boleh, asal jangan terlalu berlebihan. Karena kalau apalagi teman sampai dijadikan musuh, kan pasti suasananya nggak fun lagi gitu, dan bikin nggak bersemangat. Selain itu juga eh, kalau mau saling bantu juga lebih repot, seperti itu. Oke, baik. Artinya pesan dari kalian kepada siswa-siswi yang akan menghadapi KSNK itu, ya jangan terlalu over kompetitif ya. Kompetitif boleh, asalkan dalam batas yang wajar, jangan sampai menganggap semua orang itu musuh ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Kak, kita ingin bermain game nih, boleh nggak kira-kira? Iya, boleh, Kak. Oke, jadi kakak-kakak di sini saya beri 2 pilihan. Silakan kakak sebutkan mana dari 2 pilihan tersebut yang kakak lebih suka atau lebih ingin lakukan, dan sebutkan alasannya. Nah, jawabnya harus cepat ya Kak. Ini cuma untuk have fun aja kok, jadi nggak boleh mikir, boleh? Iya, boleh, Kak. Ini jawabnya bersamaan atau gimana? Kayaknya bisa dulu aja ya. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang kalian akan jawab bersama aja, nggak apa-apa. Mungkin dari Sean dulu. Sean lebih prefer geologi atau meteorologi? Halo, Sean? Iya. Kita ingin bermain game nih, Kak. Jadi, kakak saya beri 2 pilihan. Kemudian silahkan pilih pilihan yang kakak lebih suka atau lebih ingin lakukan, dan sebutkan alasannya. Nah, untuk menjawab pilihan ini, kakak nggak boleh mikir ya, jadi jawabnya harus cepat. Boleh kira-kira? Oh iya, Kak. Oke, pertanyaan pertama. Kak saya lebih suka geologi atau meteorologi? Meteorologi. Karena? Lebih seru, lebih Lebih menarik. seru, lebih menarik. Kalau Kak Ellen gimana? Itu juga. Karena? Karena lebih gak banyak hafalan. Lebih nggak banyak hafalan. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin ini Kak Ellen dulu yang jawab. Astronomi atau oceanografi? Astronomi. Karena? Karena lebih seru. Oke. Kalau Kak Sean gimana? Astronomi atau oceanografi? Astronomi. Karena? Lebih menarik, lebih banyak yang bisa dieksplor. Oke, ini menjadi anomali ya. Padahal astronomi itu biasanya menjadi momok atau sesuatu hal yang ditakuti di anak-anak kebumian. Tapi ini kenapa malah kalian lebih suka astronomi? Oke, baik. Pertanyaan ketiga. Field trip geologi panas-panas ketika trek di siang hari, atau field trip astronomi bergadang sepanjang malam? Silahkan, mungkin Kak Sian dulu yang menjawab. Field trip astronomi. Karena lebih suka astronomi, bukan? Karena lebih seru dan nggak perlu panas-panas. Oke, kalau Kak Ellen? Field trip astronomi juga. Karena? Karena ya bisa lihat bintang, terus juga ya macam-macam lah. Bukannya tanpa field trip kamu juga bisa lihat bintang ya, tapi ya? Bukan. Maksudnya beda. Kan kita kayak, kan auranya beda gitu, Kak. Kalau field trip, kita kan bakal benar-benar kayak explore, nggak cuma kita lihat aja, tapi kita juga benar-benar memperhatikan, kayak benar-benar kadang-kadang malah ngitung, terus nebak-nebak itu rasi apa gitu. Oke, kondisi lingkungan juga mungkin berpengaruh ya, kayak misalkan sedikit nyamuk, itu lebih menantang gitu mungkin. Oke, baik. Field trip meteorologi ke BMKG atau field trip oceanografi ke pantai? Mungkin Kak Ellen dulu sekarang. Oceanografi ke pantai.
Karena 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 di pantai kita bisa sambil jalan-jalan, sambil main-main, sambil lihat-lihat pemandangan. kalau Kak Sean gimana? Oceanografi ke pantai. Karena Tempatnya lebih seru. oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, ngafalin mineral atau batuan atau ngafalin nama bintang? Kak Sean dulu mungkin. Nama bintang. Karena Eh, Nama-namanya lebih menarik. Dan namanya lebih menarik. Kalau Kak Ellen gimana? Sama juga nama bintang. Karena Karena saya lebih suka astronomi. oke. Baik, mungkin ini bisa dijawab barengan ya untuk pertanyaan yang ini. Juara kelas atau juara olimpiade? 1, Juara 2, 3. Olimpiade. Karena mungkin Kak Ellen dulu mungkin. Karena eh, karena kan nggak semua orang tuh di seluruh Indonesia bisa juara Olimpiade. Kayak meskipun saya nggak bilang bahwa Olimpiade adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Tapi Asik. karena itu merupakan suatu yang menurut saya prestisius gitu loh. Menurut saya unik eh, dan sangat berharga buat pengalaman di masa depan gitu. Oke, kalau Kak Sean gimana? Kenapa kok milih juara olimpiade? kalau juara kelas hanya sekitar 30-an, tapi kalau juara olimpiade kan bisa lebih dari itu. Dan juara olimpiade biasanya pasti terbatas, dan jadi salah satu orang itu uh, bisa merasa lebih spesial gitu daripada juara kelas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin dijawab terpisah lagi, nggak masalah. Menang 10 lomba lokal atau medali KSN? Mungkin dari Kak Ellen dulu. Medali KSN. Karena Karena ajang yang OSN ini nasional dan lebih kayak bener-bener semua anak Indonesia itu dikasih tahu tentang lomba ini. Jadi kita ketemu banyak orang-orang keren dari berbagai daerah di Indonesia. oke, kalau KSN gimana? 10 lomba lokal atau medali KSN? KSN. Karena Tingkatnya nasional kan pasti jauh lebih tinggi daripada yang lokal. walaupun hadiah uangnya lebih banyak yang lomba lokal, tetap milih KSN berarti. Iya. Oke, mantap. Baik, pertanyaan terakhir, pilih pelatihan online atau pelatihan offline? Mungkin Kak Sean dulu. Offline. Karena Biasanya kalau offline bisa lebih jelas dan lebih mudah untuk medianya juga. oke, kalau Kak Ellen gimana? Offline juga. Karena Karena lebih dapet feel-nya. feel Lebih apa? kalau misalnya sebagai peserta pasti bisa lebih paham gitu. Entah kenapa saya lebih paham kalau dijelasin secara langsung dan juga bisa langsung tanya gitu tanpa Oke, rasa malu-malu. Nah, oke, tapi baik. kalau online kayak beda gitu. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk kalian ya. Adakah 1-2 kata pesan terhadap peserta yang akan mengikuti KSNK Kebumian tahun ini? Mungkin dari Kak Ellen dulu. Kalau dari saya sih eh, pesan saya buat teman-teman semua yang akan mengikuti KSNK, harap kalian semua tuh, saya harap kalian dapat belajar dengan tekun dan dengan bersemangat. Karena apa yang kalian usahakan sekarang ini pasti akan membuahkan hasil yang manis suatu saat nanti. Meskipun kalian nggak langsung dapat hasilnya, misalnya kalian di tahun pertama gagal, dan kalian mungkin merasa capek atau merasa lelah buat menjalaninya lagi. Tapi percayalah, pasti apa yang kalian usahakan tetap akan berbuah. Meskipun sekalipun kalian tahun kedua masih nggak dapat medali, tapi itu pasti akan mempermudah kalian di perkuliahan nanti atau di kehidupan nanti. Begitu. Jadi menurut saya tetap semangat dan lakukan yang terbaik dan jangan lupa tetap utamakan kejujuran dalam setiap kalian mengerjakan olimpiade. Mantap. Kalau dari Kak Sean gimana nih? Ada pesan nggak? Ya, good luck, semangat, dan yang pasti tetap berkompetisi dengan baik.
Oke, baik. Terima kasih Kak Ellen dan Kak Sen atas waktunya pada malam hari ini. Semoga peserta atau siswa yang menonton video kali ini dapat terinspirasi dari cerita Kak Ellen dan Kak Sen yang satu sekolah, ya kan, kemudian berteman, kemudian sukses bersama, dan ya berkompetisi dengan wajar dan baik ya, tidak saling tendang-tendangan atau tidak menganggap satu sama lain itu sebagai musuh seperti itu. Dan saya juga berdoa kepada kalian agar ya semoga ajang kompetisi internasional ISO mendapatkan jelasan dengan cepat dan semoga juga kalian bisa mewakili Indonesia di ajang International Earth Science Olympiad tahun 2021 ini. Ya, saya kira ya seperti itu. Terima kasih sekali lagi Kak Ellen dan Kak Sen atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye. Bye bye Kak, selamat malam. Bye bye. Malam Kak.